Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan membahas tentang Benteng Keraton Yogyakarta. Simak ya sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat semuanya. Kota-kota kerajaan di Pulau Jawa tidak dapat dipisahkan dari benteng. Demikian juga kota-kota kerajaan pada masa Mataram Islam. Semua ibu kota kerajaan Mataram Islam, mulai dari kota gede, Pleret, Kartasura, Surakarta, hingga Yogyakarta, memiliki tembok pertahanan yang mengelilingi keraton. Bahkan dalam bahasa Sanskerta, kata kota memiliki makna yang sama dengan benteng. Keraton Yogyakarta memiliki dua lapis tembok. Lapisan dalam berupa tembok cepuri yang mengelilingi kedaton atau kawasan keraton. Tembok berikutnya jauh lebih luas dan kuat, disebut dengan tembok baluarti atau lebih sering disebut hanya sebagai beteng. Selain kedaton, tembok baluarti juga melingkupi kawasan tempat tinggal kerabat sultan dan pemukiman abdi dalam, area yang kini sering disebut sebagai kawasan Jeron Beteng. Baluarti memiliki kesamaan bunyi dengan kata baluar dari bahasa Portugis yang juga berarti benteng. Persamaan ini membuat Dennis Lambert, seorang peneliti sejarah Asia Tenggara, menyimpulkan bahwa baluarti memang merupakan kata serapan dari bahasa Portugis. Hal ini masuk akal mengingat pembangunan tembok baluarti memiliki masa yang sama dengan pembangunan Taman Sari yang dirancang oleh seorang arsitek kebangsaan Portugis. Tembok keliling tersebut didesain dan dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I tahun 1755 sampai 1792, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Bentuknya mirip persegi empat, namun lebih besar bagian timur. Benteng keraton dari timur ke barat memiliki panjang 1.200 meter, sedang arah utara ke selatan 940 meter. Benteng di sisi timur keraton diperpanjang ke utara sejauh 200 meter karena di sini terletak kediaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom atau Putra Mahkota. Tempat tinggal Putra Mahkota ini dikenal juga sebagai Istana Sawu Jajar. Pada sisi luar benteng terdapat parit yang dalam dan jernih airnya. Parit itu disebut jagang. Sisi luarnya diberi pagar batas setinggi 1 meter. Pohon gayam ditanam sebagai peneduh di sepanjang jalan yang mengelilingi benteng. Pada awalnya, benteng ini dibuat dari jajaran dolok atau gelondongan kayu, lalu diperkuat lagi hingga memiliki ketebalan 2 batu atau lebih kurang 55 cm dengan longgangan selebar 2,4 meter yang diuruk dengan tanah hasil galian jagang. Tinggi urugan 3,7 meter dari permukaan tanah awal. Longgangan tersebut digunakan sebagai pelataran benteng bagian dalam di mana prajurit dapat berjaga. Dari pelataran ini, tinggi benteng dinaikkan lagi 1,5 meter, sedang dinding benteng dibuat dari batu bata yang diplester dengan campuran pasir, gamping, dan tumpukan batu bata. Desain benteng Keraton Yogyakarta berbeda dibanding benteng-benteng kerajaan Mataram Islam sebelumnya, terutama tampak pada gerbang-gerbang yang tersebar dalam segala penjuru. Dalam merancang benteng ini, Pangeran Mangkubumi nampaknya belajar banyak dari jatuhnya ibu kota Mataram Kartasura ke tangan pemberontak pada peristiwa Geger Pecina atau Perang Cina tahun 1740 sampai 1743. Dalam peristiwa tersebut, pasukan pemberontak Cina dan Jawa bergabung melawan VOC. Mereka menyerbu dan merebut keraton Kartasura karena memandang bahwa Sri Susuhunan Pakubuwono II memihak VOC. Ditilik dari model yang mirip dengan benteng-benteng Eropa, kemungkinan besar benteng keraton meniru sistem perbentengan Belanda di Batavia
yang sempat diamati oleh Patih Kadipaten Mas Tumenggung Wiroguno selama kunjungannya ke sana pada awal 1780-an. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain yang ada di Keraton Yogyakarta, tembok Baluwarti yang awalnya hanya berupa pagar dari kayu merupakan bagian paling akhir yang diselesaikan oleh Pangeran Mangkubumi atau yang dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono pertama. Benteng ini selesai dibangun pada tahun Jawa 1706 atau tahun 1782 Masehi. Pembangunan benteng dipimpin oleh Erlangga Prawira Sentika, Bupati Madiun, yang kemudian dilanjutkan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom yang di kemudian hari bertata sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II. Keempat sudut benteng ditambah dengan bangunan baru sehingga berwujud segi 5. Pada ketiga sudut yang berjorok keluar diberi semacam sangkar sebagai tempat penjagaan yang disebut sebagai bastion. Bentuknya seperti tabung dengan lubang-lubang kecil untuk mengintai. Pada dinding antar bastion diberi longkangan sebanyak 10 buah sebagai tempat memasang meriam. Bangunan baru itu disebut juga sebagai tulak bala. Kini lebih dikenal dengan sebutan pojok peteng atau kadang disebut sebagai cokteng. Salah satu sudut benteng ini kemudian hancur saat Geger Sepehi pada tahun 20 Juni 1812 atau penyerangan tentara Inggris yang saat itu menguasai Jawa menyerang Keraton Yogyakarta. Pintu masuk ke dalam benteng di sisi timur baru dibuka lagi pada tahun 1923 dengan dibongkarnya pelengkung Madyasura atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, ini pula pelengkung tidak pernah lagi ditutup. Bahkan demi memperlancar lalu lintas, pelengkung Jagasura dan pelengkung Jagabaya dirombak menjadi gapura terbuka. Dari 5 buah pelengkung, hanya tersisa 2 yang masih utuh, berbentuk gerbang melengkung, yaitu pelengkung Tarunasura atau pelengkung Wijilan dan pelengkung Nirbaya atau pelengkung Gading. Bangunan tulak bala yang masih utuh adalah pojok peteng wetan, pojok peteng kulon, pojok peteng lor. Sisa tembok peteng yang masih utuh hanya dari pelengkung Gading ke timur sampai dengan pojok peteng wetan, persis di selatan timur pojok peteng kulon. Saat ini sebagian besar benteng telah tertutup oleh pemukiman. Tidak ada lagi jagang yang tersisa. Kalaupun ada, hanyalah selokan di sisi pojok benteng. Tidak diketahui dengan pasti kapan bangunan benteng dan jagang tertutup oleh pemukiman. Namun ada 2 peristiwa besar yang dapat ditilik sebagai acuan. Gempa bumi tahun 1867 dan pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Sehingga sekitar benteng berubah jadi pemukiman. Dari masa ke masa, benteng keraton telah menjadi saksi bisu bagi perkembangan kota Yogyakarta. Secara fisik, posisinya tidak pernah berubah. Namun secara sosial, ia melambangkan perubahan yang terjadi. Benteng yang awalnya menjadi pemisah tegas antara keraton dengan dunia di sekelilingnya, kini terbuka bagi rakyat yang bernaung di dalamnya. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan pada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sobat-sobat semuanya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat.